Kami dari kelompok 2 psikoterapi akan menjelaskan pengertian psikoterapi secara umum. Selanjutnya, jadi baik, di sini psikoterapi. Psikoterapi itu apa? Psikoterapi adalah usaha penyembuhan untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psyche yang artinya jiwa, pikiran, atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan, atau perawatan. Oleh karena itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Kemudian menurut toko Lewis L. Warburg 1977, psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologi terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan. Yang pertama itu menghilangkan, mengubah, atau menurunkan gejala-gejala yang ada. Yang kedua, memperantai perbaikan pola tingkah laku yang terganggu. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan serta mengembangkan kepribadian yang positif. Kemudian kita akan mengenali cara kerja psikoterapi. Di sini psikoterapi adalah proses dua arah, sehingga sikap saling percaya antara pasien dan terapis harus tercipta dengan baik. Beberapa pasien mungkin akan mengalami perubahan yang tidak mereka harapkan, karena psikoterapi bisa menghidupkan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalunya. Jadi seperti psikoterapi akan membangkitkan kembali atau memanggil kembali memori yang sudah lampau. Namun, tidak semua teknik psikoterapi menggunakan cara ini. Psikoterapi membantu orang dengan gangguan mental untuk memahami tingkah laku emosi dan ide-ide yang berkontribusi terhadap penyakit mentalnya, serta membantu mempelajari cara untuk memodifikasi hal-hal lain tersebut. Dalam memahami dan mengidentifikasi masalah atau kejadian kehidupan seperti penyakit berat yang memberatkan mentalnya, kematian dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, atau perceraian. Dengan begitu, maka pasien dapat memahami aspek mana dari masalah tersebut yang harus dicarikan solusi, mempelajari teknik untuk menangani masalah kesehatan dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, kemudian di sini psikoterapi dapat membantu mengatasi berbagai kondisi yang berhubungan dengan kejiwaan dan hal-hal yang memberatkan pikiran. Contohnya seperti konflik dengan pasangan atau orang lain, rasa cemas dan stres akibat pekerjaan atau situasi lain, kesulitan beradaptasi dengan perubahan, sedang melewati masa-masa sulit, trauma akibat kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang pernah diterima, kemudian ada masalah performa seksual yang menurun karena kondisi mental, tidur tidak nyenyak akibat banyak pikiran, kemudian gangguan kecemasan seperti penyakit obsesif kompulsif, fobia, gangguan panik, dan gangguan stres pasca trauma. Kemudian ada gangguan afektif seperti depresi atau gangguan bipolar. Kecanduan seperti kecanduan alkohol, berjudi, dan obat-obatan. Dan kemudian gangguan kepribadian dan skizofrenia. Kemudian ada pengertian dari behavioral. Behavioral di sini adalah salah satu aliran dalam psikologi. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi, pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Menurut Baraja, pendekatan behavioral memandang bahwa masalah yang dihadapi individu dikarenakan individu salah dalam membuat keputusan atau mengambil sikap untuk melakukan suatu tindakan. Nah, oleh karena itu, pendekatan ini di dalam konselingnya menekankan pada perilaku yang spesifik, yaitu perilaku yang memegang berbenturan atau yang berlawanan dengan lingkungan dan diri klien sendiri. Baik, terima kasih Vini atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan lanjutan mengenai pendekatan behavioral. Nah, pada pendekatan behavioral ini dikenal adanya reinforcement dan punishment dari teori asalnya.
tingkah laku yang adaptif atau tingkah laku yang lebih diterima, yang diinginkan, itu yang akan diberikan penguatan atau reinforcement, yaitu memberikan penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan. Agar tujuannya yaitu tingkah laku itu akan cenderung diulangi dan akan meningkat dan juga menetap nantinya di masa yang akan datang. Lalu sementara tingkah laku yang sebaliknya yaitu maladaptif akan diberikan punishment yang bertujuan agar tingkah laku tersebut tidak akan terulang di masa yang akan datang. Selanjutnya, konseling behavioral atau psikoterapi behavioral merupakan sebuah teknik konseling yang terbukti efektif dalam melakukan modifikasi sebuah tingkah laku individu, baik dalam mengurangi tingkah laku maladaptif maupun meningkatkan tingkah laku adaptif, seperti yang dijelaskan sebelumnya, menggunakan punishment dan reinforcement. Sebagai hasil penelitian telah menunjukkan efektivitas sebuah konseling behavioral dalam melakukan modifikasi tingkah laku yang berkaitan dengan gangguan pada individu dengan hubungannya dengan fisiknya, seperti kecanduan alkohol, obesitas, dan tingkah laku merokok yang membahayakan kesehatan. Konseling behavioral ini nantinya akan mengharuskan konselor yang berperan aktif dalam mengarahkan konseli. Jadi nanti ini lebih kesannya dua arah. Bahkan proses konseling yang terjadi ini cenderung tidak memandirikan konseli. Jadi selain itu, konseling behavioral juga tidak melibatkan pemahaman diri konseli dalam prosesnya, sehingga terdapat kemungkinan bahwa konseling yang akan dilakukan ini tidak benar-benar menjelaskan kondisi intrinsik seperti motivasi perasaannya saat memiliki perilaku tersebut. Jadi lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang tampak atau ekstrinsiknya. Seperti itu. Nah, yang akan kami role play-kan dalam tugas psikoterapi ini, yaitu kami memilih menggunakan teknik assertive training, yaitu merupakan teknik untuk membantu klien dalam hal-hal seperti berikut, yaitu tidak dapat menyatakan kemarahan atau kejengkelannya, mereka yang sopan berlebihan atau membiarkan orang lain mengambil keuntungan padanya, mereka yang mengalami kesulitan untuk berkata tidak, jadi iya-iya aja kalau orang lain memberikannya sesuatu atau hal yang sebenarnya tidak disukai, ya bilang, oh ya udah saya ya iya aja. Lalu mereka yang sukar menyatakan cinta dan respon positif lainnya. Dan mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Selanjutnya, Corey berpendapat bahwa terdapat beberapa tujuan dari assertive training, yaitu mengajarkan individu untuk menyatakan diri mereka dalam suatu cara sehingga memantulkan kepekaan pada perasaan dan hak-hak orang lain, meningkatkan keterampilan behavioralnya sehingga mereka bisa menentukan pilihan apakah pada situasi tertentu perlu berperilaku seperti apa yang diinginkan atau yang tidak. Lalu mengajarkan pada individu untuk mengungkapkan diri secara sedemikian rupa sehingga terrefleksi kepekaannya terhadap perasaan dan hak orang lain. Lalu meningkatkan kemampuan individu untuk menyatakan dan mengekspresikan dirinya dengan enak dalam berbagai situasi. Jadi mengedepankan perilaku yang diharapkan baik dari individu dan orang lain. Lalu menghindari kesalahpahaman dari pihak lawan komunikasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini terkait dengan individu yang bersikap tidak rasional tentang orang lain padanya. Jadi takut salah, takut apa, seperti itu. Oke, selanjutnya Masters dalam Gunarsi 2007 meringkas beberapa prosedur latihan asertif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki oleh subjek atau konseli. Lalu memeriksa apa yang dilakukan atau dipikirkan pasien atau klien pada situasi tersebut. Kemudian, tahap selanjutnya dipilih sesuatu situasi khusus di mana pasien atau klien melakukan permainan peran atau role play sesuai dengan apa yang diperlihatkan. Keempat,
Terapis memberikan umpan balik secara verbal, menekankan hal yang positif dan menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sikap yang baik maksudnya. Dan ini nanti seperti bagaimana memilah-milah apakah ini baik atau tidak. Jadi terapis akan menempatkan diri sebagai orang yang dihadapkan pada subjek yang dimaksudkan, misal subjek ingin berkata baik pada orang tuanya. Jadi terapis berperan sebagai orang tua subjek dan nanti ketika subjek mengungkapkan suatu hal yang baik, maka terapis akan memberikan respon yang positif yang merupakan suatu penguatan. Yang kelima, terapis memperlihatkan model perilaku yang lebih diinginkan pada pasien atau klien dengan menerima model perilaku yang sesuai. Jadi ada pergantian peran. Jadi terapis juga ikut dalam mencontohkan atau memberikan suatu modeling. Keenam, terapis membimbing, menjelaskan hal-hal yang mendasari perilaku yang diinginkan. Jadi selama proses peniruan, terapis meyakinkan pernyataan dirinya yang lebih positif, yang diikuti oleh individu. Pasien nanti atau klien kemudian berusaha untuk mengulangi respon tersebut. Selanjutnya, terapis menghargai perkembangan yang terjadi pada pasien atau pada klien dengan strategi pembentukan atau shaping. Sekali pasien atau klien dapat menguasai keadaan yang sebelumnya, menimbulkan sedikit ansietas atau anxiety, terapis melangkah maju ke hierarki yang lebih tinggi. Jadi nanti ini antara interaksi antara yang dilakukan di role play itu akan menimbulkan suatu perkembangan tentunya, dan nanti terapis juga memberikan suatu tahapan bahwa oh, kliennya ini udah berhasil ke perilaku ini, berarti nanti perilaku yang mungkin lebih sulit, dianggap klien lebih sulit, itu akan dilakukan setiap tahap demi tahap gitu. Kemudian di antara waktu-waktu pertemuan, terapis menyuruh klien untuk melatih dalam imajinasinya. Jadi tidak hanya role play, jadi klien juga dituntut untuk melakukan pemikiran-pemikiran, tapi yang ke arah positif. Jadi misal mereka atau klien ini diminta untuk menyertakan pernyataan diri yang terjadi selama melakukan imajinasi. Oke, seperti misal, kalau misalnya kamu berada di situasi seperti ini, kamu akan seperti apa? Seperti itu. Nanti setiap tahapan konseling yang dilakukan ini, terapis harus menentukan apakah pasien atau klien sudah mampu memberikan respon yang sesuai dari diri sendiri secara efektif terhadap situasi-situasi yang berbagai macam, baik dari laporan langsung yang diberikan oleh individu atau keterangan orang lain yang merupakan tujuan dari pasien atau klien tersebut. Seperti itu. Dalam kasus psikoterapi pada tugas ini akan menyoroti sebuah kasus pada salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Malang, di mana mahasiswa ini terkesan tidak percaya diri dengan dirinya apabila berhadapan dengan teman-teman lainnya, terlebih pada saat sedang berdiskusi dalam sebuah tugas. Siang hari tiba, di luar jam perkuliahan, terjadi sebuah diskusi kelompok untuk tugas perkuliahan yang dilakukan melalui via Zoom. Ada beberapa anak dalam kelompok yang akan mengikuti diskusi siang ini. Dan saat itulah terjadi sebuah permasalahan yang muncul. Halo teman-teman, selamat siang. Siang ini kita bahas tugas kelompok kita ya, psikologi perkembangan. Halo, ayo kita bahas tugasnya. Ya ayo, buruan bahas bagi tugas, terus kumpulin, batas pengumpulannya udah deket loh. Oke, kita mulai ya. Kalian udah download modul yang dikirim Oktaviani kemarin kan? Sudah. Oke, di sini kan ada halaman sampul, kata pengantar, daftar isi. Terus masuk ke bab 1 ada latar belakang masalah, rumusan masalah, sama tujuan. Nah, di bab 2 ada kajian teori, penampilan kondisi fisik subjek, dan pembahasan. Nah, langsung di bab 3 ada kesimpulan dan saran. Terus untuk lampiran-lampirannya kita ada kan foto-foto sama link video yang kemarin kita upload ya? Itu masukin di lampiran kan ya?
Banyak banget yang dikerjain. Itu bab 2 bisa dibagi buat beberapa orang kan ya? Banyak banget bagian itu, sepertinya seperti kajian teori di bab 2 itu bisa dikerjakan sama beberapa anak. Bagian pembahasan juga banyak banget, bisa dibagi ke beberapa anak juga. Ah, Oke, kita bagi sekarang aja ya. Kai. Oke, mulai dari cover kata pengantar sama daftar isi, siapa yang mau buat? Kalau Stella yang bab 1 gimana? Oke deh, biar kalian aja, soalnya kan itu dikit ya. Stella bisa di kata pengantar, cover, daftar isi sama bab 1 ya, Stel? Oke, langsung di bab 2. Di bab 2 itu kan banyak kan, kayak yang tadi. Siapa aja yang mau ngerjain? Aku sama tambah 2 anak lagi deh. Ada yang mau? Aku nggak apa-apa. Sama aku juga ya. Oke, jadi bertiga ya. Aku, Feliana, sama Oktaviani. Terus bab 3 ini berarti yang belum ambil si Yiska. Yiska di bagian mana ya? Yiska, kamu kok diam aja? Halo Yis, kamu masih di sini nggak sih? Kalau Yiska, mikrofon kamu rusak ya? Kalian cek di grup deh. Dia katanya mau keluar. Mau ngerjain tugas praktikum ini sendirian katanya. Oh gitu, bentar, aku cek dulu. Oh ya, ini anaknya udah keluar. Loh, ada apa ya? Kenapa dia begitu? Ya udah deh, kalau dia pengen ngerjain tugasnya sendiri, nggak apa-apa. Lagian juga dia nggak pernah muncul gitu di grup. Kalau kita ajak juga jarang banget respon. Ntar deh, habis ini aku hubungin Bu Aisyah dulu deh. Oke. Makasih ya, Oktaviani. Lalu, buat pembagian tugasnya udah jelas semua kan? Bentar. Itu bab sama lampirannya siapa yang ngerjain jadi? Aku aja deh kalau bab 3-nya. Oke. Nanti kalau perlu bantuan bilang ya. Oke, siap. Oke, udah jelas semuanya kan? Udah. Sudah. Oke, kalau gitu pertemuan kali ini udah ya, diakhiri aja. Selamat malam, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Siang bangun. Maaf ya tadi nggak join. Itu kayak masalah. Saat perkuliahan online sedang berlangsung, dosen mata kuliah yang mengajar ini mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada anak-anak yang kemarin telah melakukan diskusi tugas via online atau via Zoom. Anak-anak, karena minggu depan kalian udah UAS, jadi tolong itu yang masih punya tanggungan, tugas mata kuliah apapun harus segera dikumpulkan. Soalnya nilai tugas itu nanti buat tambahan kalau nilai UASnya jelek ya. Ini kemarin Ibu sudah dihubungi oleh beberapa dosen. Kayaknya anak kelas ini masih banyak yang belum ngumpulin. Bagi yang merasa, segera hubungi dosen pengampunya ya. Pertemuan hari ini sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu, permisi mau tanya. Ya. Untuk tugas praktikum psikologi perkembangan itu, untuk pengumpulannya saat UAS, Kak, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, saya hampir lupa. Untuk tugas praktikumnya silahkan dikonsultasikan ke saya terlebih dahulu sebelum di-upload di Siakat. Biar saya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Baik, Bu, terima kasih. Ya, oh ya, kemarin itu ada yang menghubungi saya. Oktaviani itu dari kelas ini kita kayak kan? Ya Bu, saya yang ngubungin Ibu kemarin. Itu maksudnya gimana ya? Ada anggota kelompok yang keluar.
Iya Bu, jadi kemarin di kelompok kita tuh ada yang kurang aktif gitu dan dia juga minta keluar. Eh, jadi kita juga ngeluarin dia akhirnya. Dia juga karena hampir nggak pernah muncul gitu di grup terus juga jarang ngerespon. Oh, begitu ya. Ini yang mau keluar, apakah ada di sini? Siapa yang namanya? Saya, Bu. Oke, kenapa Yiska ingin keluar? Tidak apa-apa sih, Bu, karena saya memang salah dan saya lebih nyaman untuk mengerjakan sendiri aja. Iya ya. Tapi kan ini tugas kelompok, jadi harus berkelompok, Yis. Tidak apa-apa, Bu. Ini yang satu kelompok sama Yiska siapa aja sih? Saya, Yiska, Stella, Anggun, sama Oktaviani, Bu. Ini kenapa sih? Ada masalah personal kah? Soalnya dari semester-semester lalu, Yiska juga sering sendiri loh pas tugas kelompok. Kurang tahu ya, Bu, tapi dari saya dan teman-teman satu kelompok merasa biasa saja pada Yiska. Sebenarnya kami juga tidak menyuruh Yiska untuk keluar, Bu, tapi dia sendiri yang tiba-tiba. Kenapa, Yis? Nggak apa-apa sih, Bu. Saya merasa nggak enak aja kalau misalnya harus jadi beban di kelompok. Loh, sebenarnya kamu tuh bukan beban kok, Yis. Kita juga nggak marah kok sama kamu kalau kamu jarang ikut ngumpul. Tapi yang kita pengen dari kamu tuh, kamu juga ikut ambil bagian sama kita kalau dalam pengerjaan tugas. Nah, iya. Jadi sebenarnya kalau kamu emang sibuk atau apa, itu sebenarnya nggak apa-apa kok, kita bisa maklumi. Asalkan kamu bisa ngomong sama kita-kita. Oke, karena waktu udah berakhir dari tadi, perkuliahan hari ini saya tutup ya. Untuk masalah kelompok Oktaviani dan teman-teman, bisa dibahas sendiri ya. Yang jelas ini tugas kelompok, jadi harus dikerjakan secara kelompok. Untuk Yiska, setelah ini jangan keluar dulu ya. Saya mau ngomong sesuatu. Baik, Ibu. Oke, yang lain boleh keluar. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Siang Bu, terima kasih. Setelah perkuliahan diakhiri, dosen bersama Yiska, si mahasiswa yang terjerat konflik dengan teman-temannya ini sedang melangsungkan sebuah diskusi. Oke, Yiska, karena sekarang cuma ada saya, kamu bisa ngomong apa yang sebenarnya terjadi. Oke, Bu. Terima kasih. Tapi saya bingung, Bu, mau ngomong apa. Saya pengen tahu kenapa setiap ada tugas kelompok, kamu selalu ingin keluar. Saya juga dapat info dari beberapa dosen. Ada apa ya, Yis? Jujur saya tidak apa-apa, Bu. Saya memang lebih suka mengerjakannya sendiri. Apa mereka mengucilkan kamu? Oh, tidak kok, Bu. Tidak. Saya saja yang memang kurang aktif dan kurang dekat sama mereka. Apa kamu sedang ada masalah ya? Ibu kok bisa tahu, Bu? Ya, secara tidak langsung, dosen itu juga mengamati mahasiswanya, Yis. Nah, Yiska kan mahasiswa psikolog. Tentunya sudah tahu kalau masalah ini jika dibiarkan terus akan mengakibatkan keburukan. Di sini saya ingin membantu Yiska. Kalau memang Yiska ingin melakukan sesi konseling. Sebenarnya saya ingin, Bu, di terapi sama psikolog gitu, tapi saya masih ragu gitu, Bu, sama juga bingung mau cari gitu, Bu. Kalau seandainya saya bantu, Yiska mau? Boleh, Bu, boleh. Berhubung saya bukan psikolog, jadi saya tidak bisa membantu Yiska secara langsung. Tapi, saya ingin mengenalkan Yiska dengan Bu Iza. Mungkin Yiska sudah kenal ya.
Jadi beliau itu dosen di sini. Mata kuliah psikoterapi. Rizka, apakah keberatan kalau saya undang Bu Iza sekarang? Tidak kok, Bu. Tidak apa-apa. Oke, habis ini ya. Ada kuliah apa? Habis ini saya nggak ada kuliah kok, Bu. Habis ini kosong. Oke, Bu Iza, saya masukkan ya. Selamat siang, Bu Aisyah dan Yiska ya? Ya, siang Bu. Jadi, Ya, siang, Ibu. jadi begini Bu. Seperti yang saya ceritakan kemarin, ini ada anak perwakilan saya yang ingin berkonsultasi dengan Ibu. Yiska, ini Bu Iza yang akan membantu Yiska. Oh iya, kayaknya saya familiar deh sama Yiska ini. Yiska pernah ikut mata kuliah saya ya? Iya, Ibu. Mata kuliah konseling. Oke, kalau begitu, Bu Iza, untuk selanjutnya saya tinggal ya, karena saya masih ada kuliah lain. Oh gitu. Iya Bu Aisyah, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Aisyah. Bersama dengan dosen pengampu psikoterapi yang dimana beliau merupakan salah satu dosen dengan gelar psikolognya, beliau tertarik dengan permasalahan yang terjadi pada Yiska. Saat ini sedang berlangsung sebuah pembicaraan untuk menggali apa yang terjadi di dalam konflik yang Yiska ulang. Bersama dengan dosen pengampu psikoterapi yang dimana beliau merupakan salah satu dosen dengan gelar psikolognya, beliau tertarik dengan permasalahan yang terjadi pada Yiska. Saat ini sedang berlangsung sebuah pembicaraan untuk menggali apa yang terjadi pada konflik Yiska dengan teman-temannya tersebut. Oke, Yiska. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin Ibu jelaskan dulu sebelum kita mulai sesi konseling ini. Nah, pertama, nanti kita harus mengisi informal consent dulu ya, yang menyatakan bahwa Yiska itu bersedia untuk melakukan sesi konseling ini tanpa paksaan dari siapapun. Nah, nanti sesi konselingnya bisa disesuaikan mau kapan dan berapa lamanya, nanti kita sesuaikan gitu. Dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, Yis? Saya rasa cukup, Bu. Saya juga mau terima kasih karena Bu Isa sudah bersedia membantu saya dan memberikan waktu buat saya. Iya, untuk memastikan sekali lagi, Yiska bersedia ya untuk melakukan sesi konseling ini? Iya, Ibu. Saya bersedia. Oke, Yiska. Sebenarnya saya itu dihubungi oleh Bu Aisyah sebelumnya. Nah, beliau juga menceritakan tentang permasalahan yang terjadi pada Yiska gitu. Tapi sekarang saya ingin mendengar permasalahan tersebut langsung dari Yiska. Mungkin bisa diceritakan, Yis? Gimana ya, Bu? Saya merasa bahwa lebih nyaman untuk mengerjakan tugas sendiri dan kalau misalnya saya merasa kayak di dalam kelompok itu saya masuk di situ, saya merasa jadi beban gitu, Bu. Beban yang seperti apa ya, Yis? Saya kan jarang menyumbang aspirasi, Bu. Saya juga pasif di grup. Jadi kayak nggak berkontribusi di grup. Tapi sebenarnya saya juga berusaha untuk membantu sebisa saya. Tapi kayak saya merasa di mata teman-teman tuh kayak masih kurang gitu, Bu. Memangnya kenapa kamu kok jarang memberikan pendapat, jarang muncul di grup, itu kenapa? Nggak apa-apa sih, Bu. Saya kalau pendapat tuh, saya merasanya saya punya pendapat tuh nggak berkualitas gitu, Bu. Saya juga malu untuk ngomong atau mengungkapkan perasaan saya tuh kayak merasa minder gitu, Bu. Jadi saya bantu sebisanya aja, Bu. Tapi kayaknya
saya takut masih kurang gitu, Bu. Memang kamu pernah mengungkapkan opini kemudian disalahkan oleh teman-teman sebelumnya? Kalau disalahin sih kayaknya nggak pernah sih, Bu. Tapi sebelum itu terjadi saya sudah takut duluan gitu, Bu. Kira-kira hal ini mulai dari kapan ya kok kamu jadi seperti ini? Saya kurang tahu persisnya, cuman ya saya dari dulu kayak gini, Bu, orangnya. Oke. Kalau di rumah apakah Yiska juga seperti ini atau gimana kesehariannya mungkin? Kalau di rumah ya saya banyak diem gitu, Bu. Sehari-hari ya saya di kamar aja ngerjain tugas sendiri, jarang interaksi sama orang rumah sih, Bu. Kalau boleh tahu Yiska asal mana? Saya asli Malang asli, Bu. Oh, Malang. Mungkin bisa diceritakan lebih banyak gitu tentang keluarga Yiska? Jadi saya tuh anak kedua dari 2 bersaudara, Ibu. Saya sekarang tinggal di Malang sama mama papa. Terus kakak saya tuh kerja di Jakarta. Terus kalau mama itu jadi guru SMA, kalau papa tuh tentara. Kalau kakak sih kerja di satu perusahaan negara di bagian akuntansi. Karena kakak saya kan lulusan STAN. Oh gitu. Kalau mama, papa, dan kakaknya Yiska tuh orangnya seperti apa sih, Yis? Kalau papa sih orangnya keras banget, Bu. Bahkan kalau bicara sama saya tuh walaupun kedengarannya seperti biasa aja, tapi kayak nadanya kayak bentak gitu, Bu. Soalnya keras kan orangnya. Kalau mama lebih lembut sih, tapi juga disiplin kalau didik kita. Kalau kakak sih tidak banyak omong. Kakak juga pintar dan berprestasi secara akademik, Bu, dari kecil. Sedangkan saya kayaknya saya kurang cerdas deh, Bu, di bidang apapun, di bidang akademik, non akademik, jadi sering dibandingkan dengan kakak saya sama orang tua saya. Oh gitu. Dibandingkan kayak gimana, Yis? Misalkan ada contohnya gitu mungkin? Ya kakak tuh sering dijadiin patokan untuk saya gitu loh, Bu. Kayak dia itu sering buat saya kecewa sih, Bu, kalau misalnya dibanding-bandingin tuh. Kayak misalnya kakak kan pinter nih, Bu, di bidang perhitungan. Nanti kalau nilai saya matematika nih, misalnya jelek, nanti saya dibandingin sama kakak, terus dimarahin. Terus ya kakak kan nilainya selalu bagus. Terus kalau misalnya kadang nih saya juga malas ngapa-ngapain kan, Bu. Jadi misal saya seharian rebahan gitu, ya mungkin kan biasanya kan ada hari di mana kita capek nggak mau ngapa-ngapain kan gitu, Bu, mager gitu. Itu saya selalu dimarahin dan dibandingkan sama kakak saya yang selalu disiplin gitu sih, Bu. Oh gitu. Lalu apa yang kamu lakukan saat dibanding-bandingkan gitu? Apakah diam atau coba mengatakan sesuatu atau gimana? Saya cenderung diam sih, Bu. Ya diam aja sih, Bu. Kenapa memangnya kok Yiska diam? Pasti kan orang kalau dibanding-bandingkan itu tidak suka gitu ya. Kalau Yiska itu gimana perasaannya? Apakah biasa saja atau gimana? Yang pasti ya saya merasa kecewa, Bu, sama marah gitu ya rasanya. Pasti saya ngira kayak saya tuh pengen orang tua saya tuh berhenti membandingkan saya sama kakak. Karena ya kan setiap orang kan pasti beda nih, Bu. Jadi nggak bisa dipandang sama. Ya walaupun kami tuh saudara gitu, tapi pasti ada bakat dan minatnya tuh yang berbeda. Kakak punya minat dan bakat sendiri, saya juga. Dan kenapa alasan saya diam tuh karena ya kan kalau misalnya saya mengungkapkan isi hati saya atau saya ngomong nih memberikan opini, saya kan takutnya akan dimarahin. Apalagi dengan watak papa dan mama yang keras kan, Bu, disiplin juga orangnya. Oh gitu. Memangnya kamu sudah pernah membicarakan ini sama mama papa? Belum sih, Bu. Tapi ya saya udah takut duluan gitu, Bu. Oh gitu. Eh kalau hubungan Yiska dengan mama, dengan papa, dengan kakak itu seperti apa sih, Yis? Ya biasa aja sih, Bu. Kalau sama papa nggak terlalu dekat. Karena kan papa jarang di rumah. Dan orangnya kan tipe lebih lebih kekeras gitu kan, Bu. Jadi menurut
membuat saya takut, bukan takut sih, kurang nyaman ngomong sama beliau. Kalau dengan mama ya dekat aja, karena kan tiap hari ketemu, tapi itu pun juga nggak ngobrol yang intens. Kalau sama kakak sih, ya dekat, karena saya kalau ada apa-apa juga cerita sama kakak. Hmm. Oh, berarti kamu itu lebih dekat dengan kakak gitu ya. Kalau dengan kakak sendiri, apakah Yiska dalam mengungkapkan perasaan itu lebih mudah atau gimana? Dulu waktu masih tinggal serumah sih sering 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 sih Bu. Tapi sejak kakak kerja jadi jarang berkomunikasi. Soalnya kan juga nggak ada waktu, karena saya juga nggak mau buat kakak kepikiran, terus ke distract karena saya gitu kan Bu. Oh iya. Oke, Yis, dari apa yang sudah kita bahas dari tadi, saya mendapat kesimpulan, yakni Yiska ini orangnya sulit untuk mengungkapkan perasaan gitu ya kepada orang lain, baik dari keluarga maupun kepada teman-teman gitu. Apakah benar seperti itu? Iya Bu. Nah, gini Yiska ya, komunikasi dalam setiap hubungan itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau ingin membangun relasi atau berinteraksi dengan nyaman dan ideal, kita harus sebisa mungkin untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, saya tahu mungkin bagi beberapa orang mengungkapkan perasaan adalah hal yang sulit. Namun perlu disadari bahwa meskipun susah, kita harus belajar menyampaikannya agar orang lain tahu apa yang kita rasakan gitu. Meskipun nanti kita akan mendapat respon negatif, kita harus tetap berusaha dan itu pentingnya kita menyampaikan sesuatu itu harus dengan cara yang baik dan dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan. Misalnya nih, lagi dalam keadaan capek, terus Yiska memaksa ingin berkomunikasi dengan papa. Ya pasti papa akan lebih mudah marah dalam menanggapi apa yang Yiska sampaikan. Kemudian untuk bisa menyampaikan perasaan dengan baik, kita itu sebenarnya bisa dengan melakukan latihan terlebih dahulu. Ada yang dinamakan assertive training dalam salah satu teknik psikoterapi, yaitu latihan yang bertujuan untuk melatih seseorang menyampaikan perasaan-perasaan yang dipendamnya. Ingin mencurahkan juga, ingin bahwa papa, mama, dan kakak itu tahu gitu kan kondisi perasaan kamu sebenarnya gitu, tapi mungkin sulit. Nah, ini mungkin teknik assertive training ini bisa kamu praktekkan agar kemudian kamu bisa menyampaikan perasaan. Nah, caranya adalah sekarang gini, coba Yiska silahkan mencoba menyusun kata yang akan Yiska ungkapkan ke papa. Jadi Yiska latihan ngomong ke papa. Apa yang ingin Yiska sampaikan ke papa, silahkan diucapkan sekarang. Jadi seperti apa yang ingin saya katakan pada papa gitu ya Bu ya? Iya, betul. Gini sih Bu, kalau misalnya ada papa, saya cuman pengen bilang gini, "Pak, ini Yiska. Karin tuh Karin, kami punya kehidupan masing-masing. Papa nggak bisa menyamakan kami berdua. Memang Kak Karin mungkin lebih sempurna dibanding sama Yiska. Tapi Yiska juga ingin Papa bangga pada apa yang ada dalam diri Yiska, Pak." Oke, coba sekarang Yiska bayangkan kalau papa sedang benar-benar berada di sini bersama kita. Dan coba ucapkan lagi. "Pak, ini Yiska. Kalau Kak Rin ya Kak Rin. Cukup banggain kedua anak Papa. Jangan pernah bedain anak Papa. Ini Yiska. Kak Rin ya Kak Rin. Cukup bilang kalau misalnya Papa bangga punya kita berdua, Pak." Gitu. Gimana? Mudah kan? Setelah kamu mengucapkan itu berkali-kali, kamu bisa memberi penghargaan pada diri Yiska sendiri. Misalnya,
Yiska hebat karena Yiska sudah bisa mengungkapkan perasaan pada papa. Itu nggak apa-apa. Jadi kamu harus menanamkan diri kalau kamu udah berhasil. Seperti itu Yiska ya. Nah, latihan-latihan seperti ini bisa kamu lakukan di rumah sesering mungkin, agar kamu nanti lebih yakin kalau berbicara langsung pada orangnya. Jadi kan kata-katanya udah tertata gitu ya. Dan kalau sering kan kita bakalan hafal. Jadi saat berhadapan langsung dengan papa, kita tidak akan nervous gitu. Mungkin Yiska ada Iya Bu, kalau misalnya kadang kan kita tidak bisa ngomong secara langsung gitu Bu, atau nggak bisa secara gamblang bisa melihat perasaan kita. Nah itu gimana ya Bu? Maksudnya biar kita bisa mengungkapkannya juga gitu Bu. Itu bisa dengan cara kamu tulis. Jadi tulis aja apa yang terlintas di pikiran kamu. Seperti biasanya kan kalau anak zaman sekarang tuh suka overthinking gitu ya. Itu nggak apa-apa, kamu tulis, kemudian baru kamu susun katanya. Kata-katanya itu kamu susun yang paling baik, yang kemudian tidak melukai orang lain yang akan mendengar, seperti itu. Kemudian sering latihan, baru dipraktekkan. Gitu, Yiska. Ya, baik Ibu. Oke, Yiska, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa sesi konseling hari ini kita sudahi gitu ya. Nanti saya juga menunggu perkembangan dari kamu yang ingin mempraktekkan. Nanti silahkan hubungi saya kapan saja gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diceritakan, itu silahkan. Baik Ibu, terima kasih banyak dan saya juga akan berusaha semaksimal mungkin sebisa saya juga Bu. Terima kasih sekali lagi Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama ya. Oke, kita akhiri di sini ya. Semoga bermanfaat. Ya Ibu, terima kasih. Oke, selamat siang. Siang Ibu. Sore Pak, sore Mas, sore Kak. Sore juga. Sore Yes. Kalian gimana kabarnya? Kakak baik. Kabar baik-baik. Baru pulang kerja. Baik. Baru kelar kerja ya, kerjaannya ya. Lagi sibuk kah sekarang? Enggak kok. Kis. Ada apa? Ini udah dari lama sih, Mah, Pa, Kak, Karin juga. Kapan hari, mungkin Mama sama Papa tahu kalau Yiska sama ini jadi anak yang diem dengan watak Yiska yang diem, emang anaknya pendiam gitu. Cuman sekarang setelah sekian lama Yiska nyimpan ini semua, Yiska kan selama ini nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Biasanya cuma cerita sama Kak Karin aja. Ya kan Karin? Yiska sempat kecewa, sempat marah karena Mama sama Papa, terutama Papa itu kayak membandingkan Yiska sama Kak Karin, terutama di bidang pendidikan. Jadi ya Yiska cuma pengen ngeflorin aja di sini supaya Mama, Papa, sama Kakak tahu apa perasaan Yiska. Gitu sih, Ma, Pak Karin. Ngomong aja, sekarang kamu udah berani ngomong kan, udah mau ngomong nih, mumpung kamu lagi berani, kamu harus ngomong semuanya, jangan meluk kakak aja. Loh Yes, Papa sebenarnya tidak bermaksud membandingkan kamu sama kakak Reni ya. Tapi tujuan Papa itu adalah untuk memberikan kamu motivasi agar kamu itu bergerak maju loh. Iya Pak, Yiska tahu, Yiska paham. Cuman kadang bahasanya Papa tuh kayak kurang gimana ya? Lebih ke membandingkan daripada memotivasi Pak. Cuman Papa ngomong kayak gini sih, Yiska jadi paham, jadi ngerti. Gitu sih Pak. Oh ya, jadi begitu ya. Papa Aku mau ngomong.
Maksudnya kalau misalnya ada apa-apa di rumah, kalau aku nggak di rumah, jangan dibandingin Iskanya sama aku. Nggak baik. Dia nantinya jadi nggak semangat kuliah, nggak semangat belajar, apa-apa bakalan males gitu loh, Pak. Kan kasihan dianya. Iya, Ibu juga minta maaf ya, Iska. Ya, ya. Sudah membanding-bandingkan kamu sama kakakmu. Nah, Ibu janji Ibu gak akan bandingin-bandingin kamu lagi. Ya, jadi Papa selama ini tidak sadar ya, kalau yang Papa lakukan ini malah menjatuhkan kamu. Untuk kedepannya, kalau ada apa-apa, tolong kamu bicara terus terang ya, Yis, agar Papa itu paham dan bisa mengubah perilaku Papa itu sendiri ya. Iya, Pak. Itu aja sih, Pak, sama Kak. Sorry kalau misalnya nyita waktu kalian fit call malam-malam gini, sore-sore gini. Ya, nggak apa-apa. Intinya kamu baik-baik aja ya, Yis. Iya, Pak Iska baik-baik kok di sini. Papa juga jaga kesehatan, Mama juga, Kakak juga ya di sana ya. Iya, Yis. Ya. Kamu juga jaga kesehatan Iya, di situ ya. Yis. Ya, thank you Mama, Papa, Kakak selalu support Iska. Thank you.